Dalam mengimani Al-Quran itu bisa dengan menggunakan dalil akli, juga bisa menggunakan dalil nakli. Ya, dalil akli yang terutama adalah di dalam perihal ketinggian bahasanya. Jadi ketinggian bahasa Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh ahli sastra manapun. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya, yang melemahkan manusia. Jadi pada saat turun Al-Quran memang di tanah Arab itu sedang menjadi satu hal yang musimnya gitu ya, musimnya orang bersastra, ya, sehingga Al-Quran turun untuk melemahkan sastrawan-sastrawan yang mempunyai kemampuan tinggi pada masa-masa itu, termasuk para sahabat Nabi. Ya, jadi intinya adalah bahwa di dalam mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akliyah, itu bisa dibuktikan dengan membuktikan bahasanya. Ya, sayangnya kita mayoritas memang tidak paham bahasa Arab, tapi orang-orang yang paham bahasa Arab akan sangat mudah sekali untuk menilai bahwa ini bukan dari manusia. Ya, kemudian secara nakliyah ya jelas ya bahwa ketika kita membuktikan Al-Quran itu bukan dari manusia, dia adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan bahkan mungkin ribuan ayat yang menegaskan bahwa ini bukan dari manusia, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara nakliyah. Adapun terhadap kitab-kitab selain Al-Quran, kita tidak bisa membuktikan secara akal bahwa kitab-kitab itu dalam hal mengimaninya itu datangnya dari Allah, kecuali kita hanya bisa menggunakan dalil nakliyah. Karena apa? Karena memang kitab-kitab selain Al-Quran, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Zabur, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tidak bisa didapatkan, yang aslinya tidak ada lagi sekarang. Ya. Jadi kitab-kitab itu sudah banyak sekali dipalsukan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa khususnya. Ya. Jadi ini yang menyatakan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita, bukan manusia maksudnya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 79 itu kan jelas Allah katakan fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Ya. Celakalah orang-orang yang menuliskan kitab ini dengan tangan-tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan semua ini dari sisi Allah. Jadi ini menegaskan bahwa Allah marah, Allah murka ketika kitab-kitab itu dipalsukan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Bahkan dalam ayat itu Allah tidak hanya menyebutkan celaka, itu fawailul, itu tidak hanya sekali. Allah menyebutkan 3 kali di situ. Ya. Jadi pertama fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Ya, celakalah orang-orang yang menulis kitab ini dengan tangan-tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah ulangi lagi, fawailul lahum mimma katabat aidihim. Ya, celakalah mereka yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ketiga kalinya Allah mengatakan fawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah mereka yang melakukan hal itu. Ya, jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang tidak bisa didapatkan, tidak bisa ditemukan lagi kitab-kitab sebelum Al-Quran ini yang merupakan kitab-kitab aslinya, tidak ada. Oleh sebab itu maka di dalam mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran ini hanya sebatas
pada bahwa kitab-kitab itu pernah ada. Jadi kitab itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, selebihnya mengenai isinya itu sudah tidak bisa lagi dan tidak bisa dijangkau juga oleh akal siapapun, ya, karena pemalsuannya, perubahannya itu sudah luar biasa. Sebagaimana yang pernah saya katakan bahwa pada tahun 325 Masehi itu diadakan satu konferensi lah, kayak yang dalam istilah mereka disebut dengan konsili, ya. Kayak muktamar, pertemuan besar antara kepala negara Romawi pada waktu itu yang bernama Konstantin, ya, dengan kepala negara pemuka-pemuka agama. Karena apa? Karena pada masa itu Injil itu sudah ada ratusan versi, ya, sehingga tidak lagi mudah untuk mencari mana Injil yang bisa dipegang. Ya, maka disitulah kemudian diadakan pertemuan antara negara dengan tokoh-tokoh agama, sehingga kemudian diputuskan ada 4 Injil yang kemudian mereka putuskan itulah yang bisa dijadikan sebagai referensi atau dijadikan pegangan yang kita kenal hari ini, yang mereka pegang hari ini, ya, 4 versi Injil itu. Dan satu hal lagi, bahwa sebenarnya perubahan itu bukan hanya dari keterangan-keterangan yang kita bisa ambil dari Al-Quran. Bahkan mereka sendiri pun, ya, itu meragukan sebenarnya, karena di dalam satu seminar, Pak, ya, pada tahun 1994 itu ada sebuah seminar yang mereka adakan. Jadi ada 76 tokoh-tokoh agama, ahli teologi, ahli-ahli agama mereka itu mengadakan suatu seminar atau pertemuan untuk itu tadi, untuk intinya mencari atau meneliti Injil yang asli yang seperti apa, gitu, ya. Jadi seminar itu judulnya adalah What did Jesus really say? Apa yang sebenarnya diucapkan oleh Yesus? Kurang lebih begitu. Jadi ada 76 ahli teologi, ahli agama mereka berkumpul untuk membahas tentang Injil. Dan hasilnya mereka menyimpulkan 82% isi Injil yang sekarang dipegang oleh teman-teman kita yang beragama Nasrani itu bukan ajaran Nabi Isa, ya, bukan dari Yesus yang mereka katakan begitu. Ya, ini kesimpulan mereka. Jadi bukan kita yang menyatakan itu. Kita akan mengambil referensi aja. Pertama, referensi jelas dari Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan mereka sendiri menyatakan seperti itu. Ya, jadi tidak bisa disalahkan kalau ketika ada dai yang berasal dari kalangan mereka, kan banyak nih, Pak, pendeta yang kemudian dapat hidayah, gitu. Ya, kemudian mereka jadi mu'alaf, ya, kita sebut ada nama Yahya Waloni, ada Irene Handono, ada Ihsan Mokoginta, ya, banyak. Ya, karena mereka akhirnya menyadari, ya, bahwa ada masalah gitu dengan kitab-kitab mereka. Jadi itu yang ingin saya katakan. Nah, di dalam pertemuan itu juga, ya, 325 Masehi yang disebut dengan Konsili Nisea itu diputuskan bahwa Nabi Isa itu adalah sebagai anak Tuhan. Jadi diangkatnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu terjadi pada tahun 325 Masehi, ya, pada Konsili Nisea namanya. Jadi Tuhan diangkat oleh manusia. Jadi ini satu hal yang sebenarnya buat kita sudah jelas dalam Al-Quranul Karim, itu banyak sekali Allah katakan. Ya, jadi kalau itu terjadi pada antara abad ketiga dan keempat, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu kan diutus pada sekitar abad ke-6. Ya, tahun 572 beliau dilahirkan. Nah, sehingga wajar ketika beliau diutus ini ajaran Nabi Isa yang banyak disimpangkan oleh para pengikutnya ini sudah menyebar semakin luas. Ya, sehingga banyak sekali dalam Al-Quran itu Allah menyatakan kemurkaannya, kan, kemarahannya dengan dituhankannya Nabi Isa ini, atau dengan diangkatnya Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih, putra Maryam.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga. Ya, karena Tuhan mereka kan akidahnya Trinitas ya, Tritunggal. Bahkan di dalam surat Maryam itu menggambarkan betapa marahnya alam ini. Takadus samawati yatafattarna minhu. Ya, sungguh hampir-hampir saja langit itu, lapisan langit, seluruh lapisan langit itu pecah. Ya, yatafattarna minhu. Karenanya. Karena apa? Ya. Kemudian tansyukul ardu, dan hampir-hampir bumi itu terbelah. Ya, watakhirul jibalu hatta, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh. Karena apa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Jadi ini semua adalah isyarat, Pak, ya, indikasi. Kalau dalam bahasa ushul fikih disebut dengan qarinah, yang menyatakan keharaman bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat gitu, ya, terhadap hari Natal. Allah marah kok kita menyatakan selamat atas hal itu gitu. Ini kan logika saja. Ya. Jadi sedih kita sebenarnya melihat di televisi di mana-mana orang-orang yang paham agama, ya, hanya karena kebetulan mereka berada dalam posisi yang terkait dengan hal yang yang kita mungkin berbeda dengan kita, ya, karena kita nggak ada hubungan gitu. Tapi karena ada dalam posisi-posisi tertentu, mereka harus mengorbankan akidah. Ya. Ya, sesuatu yang saya kira dalam hal ini mereka lebih memilih ridho manusia gitu daripada ridho Allah. Ya. Jadi jelas bahwa Allah marah, tapi mereka tetap menyatakan itu. Saya yakin beberapa di antara mereka paham, ya, tahu bahwa ini sesuatu yang terlarang, sesuatu yang haram. Tapi karena jabatan, karena menjaga hubungan, karena ada dalam posisi-posisi yang tertentu, sehingga mereka harus katakan itu. Padahal kalau menurut saya, ya, tanpa mengucapkan selamat pun itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, asal kita bisa berhubungan baik kan tidak masalah. Ya kan? Kita membiarkan mereka melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka, ya, itu tidak ada masalah, lebih aman buat kita, lebih selamat akidah kita daripada harus mengucapkan selamat. Ya, saya punya tetangga orang Hindu, tidak ada masalah kalau hari Galungan dan sebagainya kita tidak pernah mengucapkan selamat. Di tempat kerja juga banyak customer, katakanlah, ya, rekanan-rekanan yang berasal dari Chinese, ya, agamanya Buddha, agamanya Kristen dan seterusnya, tidak ada masalah, hubungan tetap baik, bercanda, tidak ada masalah. Tapi ketika mereka ada pada hari-hari peringatan agama mereka, jangan sekali-sekali mengucapkan selamat. Karena apa? Itu terkait dengan akidah. Setiap hari peringatan agama lain itu pasti terkait dengan akidah. Ya, termasuk tahun baru. Tahun baru ini kan rentetan dari Natal, ya. Jadi pasti ada unsur akidah di situ. Kalau ada unsur akidah itu sangat-sangat berbahaya bagi kita. Ya. Orang itu tidak paham, Pak. Ya, ucapan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya baginda Nabi itu kan mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah bicara yang baik-baik saja atau diam. Ya. Jadi ucapan ini, Pak, ya, bisa menghalalkan sesuatu yang haram dan bisa mengharamkan sesuatu yang halal. Ucapan ini, ya, bisa membuat orang diampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, orang yang kafir kemudian masuk Islam hanya dengan sebuah ucapan, ya, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan ucapan itu juga bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Jadi ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu akan membuat seseorang ketika dia menyatakan dia masuk Islam dengan kalimat syahadat itu, dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Tapi jangan salah, ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam, dia juga bisa keluar dari Islam. Sebagaimana yang saya nyatakan pekan lalu kan, bahwa salah satu penyebab keluarnya orang dari Islam itu bisa yang disebut dengan riddah qauliyah, murtad karena ucapan. Ya, ini memang secara zahir nggak kita rasakan, ya.
Jadi yang namanya musibah terbesar itu bukan erupsi gunung berapi, bukan gempa, bukan bencana, banjir dan sebagainya. Ya, itu musibah yang sifatnya fisik, ya. Tapi musibah terbesar bagi seorang yang beriman, bagi seorang muslim adalah ketika akidahnya itu tidak sesuai dengan sebagaimana yang diminta oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena bisa jadi ketika akidah kita ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta Allah dan Rasul-Nya, nanti kita berhadapan dengan Allah belum tentu dihukumi sebagai muslim, Pak. Itu murtad tanpa sadar itu bisa seseorang itu. Ya. Kalau mohon maaf, ini beberapa kali ini contoh yang sering saya nyatakan. Kalau semua orang menyatakan semua agama sama misalnya, belum tentu dihukumi sebagai muslim kalau dia sadar menyatakan itu ya. Kalau dia dengan sadar, dengan kesengajaan dia menyatakan itu. Karena jelas ratusan ayat yang menyatakan bahwa Allah hanya ridho kepada Islam. Ya, jadi hati-hati dengan ucapan ini. Ya, sesuatu yang haram bisa menjadi halal hanya karena ucapan. Ya, ucapan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, misalnya. Ya, itu akan membuat antara dua manusia, laki-laki dan perempuan yang sebelumnya semuanya diharamkan, memegang haram bersama-sama dalam satu tempat haram dan seterusnya. Begitu dia mengucapkan itu, sejak detik itu yang diharamkan itu semua menjadi halal. Hanya dengan sebuah ucapan. Ya. Sebaliknya, yang halal itu ketika dia kemudian mengucapkan kata cerai, misalnya terhadap istrinya, ya, semua yang dihalalkan itu jadi haram. Ya, jadi ucapan ini bisa menghalalkan sesuatu yang haram, bisa mengharamkan sesuatu yang halal, bisa membuat seseorang dari kafir kemudian menjadi muslim, dan sejak itu dia diampuni dosa-dosanya seluruhnya, ya. Dan bisa juga dengan ucapan, ya, seseorang itu keluar dari Islam, ya, dan tidak termasuk bagian dari orang-orang kaum muslimin ketika dia mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan akidah Islam, dan itu dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ada keraguan bahwa mengucapkan selamat Natal ataupun selamat hari besar agama apapun itu adalah haram. Itu sudah disepakati oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, hal-hal seperti ini tidak pernah diperdebatkan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'ut tabi'in. Hal-hal seperti ini kan baru ada, ya, ketika ya kira-kira 1-2 generasi atau 3 generasi terakhir inilah. Ya, ketika serangan-serangan pemikiran itu masuk ke tengah-tengah umat Islam, ya, sehingga banyak ajaran-ajaran filsafat yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat Islam, kemudian ditambah para ulamanya yang kemudian juga atas hal-hal tertentu gitu ya, sehingga harus menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang dia yakini. Ya, orang-orang yang paham agama pun saya lihat hari ini tidak takut, tanpa rasa takut menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, bahkan bertentangan dengan akidah Islam. Baik, saya kira itu ya yang menjadi kesimpulan dari apa yang kita bahas pekan lalu, bahwa untuk mengimani kitab-kitab selain Al-Quran itu harus dengan dalil nakli. Ya, artinya kita hanya bisa mengimani sebatas apa yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu bahwa kitab-kitab itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW.